Hari ini, saya ingin memanfaatkan kesempatan hari ini untuk mengenalkan metode integral numerik yang kedua, yaitu metode Newton-Cotes. Maaf, ini agak lemot ya. Oh iya, sambil menunggu karena laptop saya sedang agak lemot ya. Saya ingin memberitahukan bahwa semua perkuliahan saya itu saya rekam dan saya post di saya kirimkan lewat chat saja. Jadi kalau ngambil langsung dari rekaman di MS Team, terkadang kalian bingung ini materi yang mana gitu ya. Saya memutuskan untuk semua perkuliahan saya masukkan ke sana. Kalian bisa cek di link. Sehingga kalau misalkan nanti kalian ingin belajar lagi, kalian bisa langsung tahu nih, apa namanya, ini rekaman yang mana gitu ya. Oke, hari Jumat ini, saya ingin mengenalkan, saya ingin membahas sedikit pengantar untuk metode Newton-Cotes, terutama kita ingin mendalami lagi metode trapesium yang sebenarnya hari Senin lalu kita sudah bahas. Kita bahas ulang metode trapesium di sini dan bagaimana kita memperoleh rumusan metode trapesium ya. Sehingga nanti cara yang sama kita bisa pakai untuk menurunkan metode numerik, metode integral numerik, yaitu metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Nah, untuk metode trapesium, ya, sekali lagi saya akan mengambil contoh untuk grafik ini. Ya. Ini X, kemudian di sini Y, dan kita punya misalkan fx ya. Kemudian kita mau integralkan dari titik ini A sampai B. Nah, kali ini kita akan berangkat dari mendekati integral batas integral fx terhadap x ya, batas dari A sampai B hanya dengan satu trapesium dulu ya. Jadi kita mau mendekati dengan satu trapesium.
di sini ya, kalau kita tarik garis dari FA sampai FB, maka kita bisa punya fungsi yang berupa garis, yaitu F1x, yaitu berupa garis ini, dari FA sampai FB. Dia berupa garis lurus. Dari sini, dari ilustrasi ini, kita bisa menurunkan persamaan untuk fungsi F1x. Yang pertama kita hitung gradiennya, kemiringan, yaitu M, sama dengan FB dikurang FA bagi B minus A. Ini materi SMA ya. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Itu kita punya gradien. Kemudian, setelah kita punya gradien, kita tahu bahwa persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Ya. Di mana Y adalah F1X. Maka, dari sini kita bisa punya C adalah F1X dikurangi dengan MX. Ya. Nah, dari sini pada dasarnya kalau kita memilih kita evaluasi di titik misalkan di titik X sama dengan A. Jadi C di titik X sama dengan A. Maka kita punya F1A dikurang MA. Di mana F1A adalah FA dikurang MA. M-nya kita masukkan, sehingga kita punya FA min M-nya adalah FB min FA dibagi dengan B min A. Kemudian dikalikan dengan A. Ya. Kita sudah punya C di titik X sama dengan A. Maka kita punya F1X adalah MX. Di MX itu adalah gini aja ya. MX plus C, di mana C-nya sekarang adalah C-nya adalah FA min MA.
Sehingga kita dapat F1X sama dengan FA ditambah M kali X minus A. Sehingga kita punya FA tambah FB min FA per B min A dikalikan dengan X min A. Yang mana ini sama dengan persamaan 1,2. Persamaan yang sama sebenarnya kita bisa dapat dengan langsung pakai, kalau kalian ingat rumus di SMA itu ada Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sehingga kita punya Y sama dengan Y1 ditambah Y2 min Y1 per X2 min X1 dikalikan dengan X min X1. Ya, kalian bisa juga langsung memasukkan ini ya, mencari Y-nya. Y-nya adalah F1X, Y1-nya adalah FA, Y2-nya adalah FB, lagi-lagi Y1-nya adalah FA, X2 adalah B, dan X1 adalah A. Nah, di sini ya, ilustrasinya adalah ketika kita mencoba mengintegralkan fx yang kurva warna hitam dari batas A sampai B, itu kita bisa dekati dengan integral kurva yang berupa garis lurus f1x dari interval yang sama, A sampai B. Memang nilainya tidak sama, tapi ini kita pakai tanda aproksimasi ya. Jadi nilainya bisa didekati dengan integral A sampai B dari f1x dx. Dengan f1x adalah FA tambah FB min FA dibagi B min A dikalikan dengan X minus A. Sehingga integralnya ini sebenarnya lebih tepatnya adalah aproksimasi ya. Integral I itu kita bisa dekati dengan integral dari A sampai B, F1X-nya kita ganti dengan ini, persamaan garis yang sudah kita dapat, yaitu FA plus FB minus FA dibagi B minus A kali X minus A diintegralkan terhadap dx. Ini kalian bisa coba integralkan sendiri. Setelah diintegralkan, kita akan mendapatkan persamaan 1,4, yaitu B minus A dikalikan dengan FA tambah FB dibagi 2. Di mana di sini B minus A adalah tinggi ya. Kemudian bagian yang sini adalah sisi sejajar. Nah, kita punya tinggi dikalikan jumlah sisi sejajar dibagi 2. Maka kita punya rumus luas dari sebuah trapesium ya. Sebagai tambahan informasi,
metode trapesium itu memiliki error yang diakibatkan karena adanya pemotongan, yaitu ini, error bagian yang kita tidak hitung. Seperti yang di sini ini kelebihan, kemudian yang di tengah ini kita kurang, kemudian ada bagian lagi yang kita kelebihan sedikit gitu ya, penghitungannya. Jumlah dari ini, selisihnya ini, adalah error yang kita bisa hitung, yaitu errornya adalah 1/12 kali turunan kedua di titik C dikalikan dengan B minus A pangkat 3 untuk suatu nilai Xi di antara A sampai B. Jadi Xi ini bisa dipilih di tengah-tengah. Ya, walaupun kalian sudah pernah mencoba metode trapesium di hari Senin lalu, hari ini kalian silakan untuk mencoba mengerjakan contoh ini ya, hanya menggunakan satu trapesium saja. Silakan. Kalau yang sudah selesai menghitung boleh langsung buka mic ya. Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Tadi yang tanda simbol C tadi tuh itu fungsi dari apa ya, Pak? Yang di error. Iya, yang di error, Pak. Oksi itu suatu bilangan di antara A sampai B. Jadi langsung dimasukkan turunan keduanya ke satu bilangan di antara A sampai B. Untuk nilainya terserah ya, Pak, di mana, Pak? Iya. Ya, baik, Pak. Tapi di sini error relatif yang dimaksudkan adalah kalian hitung dulu integral pakai metode trapesiumnya. Setelah itu kalian hitung selisihnya dengan nilai sebenarnya yang ditulis di situ.
Kalau ada yang sudah selesai menghitungnya, boleh langsung buka mic ya. Belum ada yang selesai. Oke, kalau gitu kita coba hitung ya. F0. F0-nya sama dengan berapa? 0,2. 0,2. Kemudian F 0,8 berapa? 0,232. Itu hasil dari kalkulator, betul? Iya, Pak. 232. 0,232. Nggak lebih, nggak kurang, atau ini setelah pembulatan? Enggak ada. Itu udah pas, Pak. Oke, 0,232 ya. Nah, berarti integral trapesiumnya ya, dengan satu trapesium saja adalah 0,8 dikalikan dengan 0,232 tambah 0,2 dibagi 2, yaitu 0,4 dikalikan dengan 0,432. Jawabannya berapa ini? 0,1728, Pak. 0,1728 ya. Dan ternyata kalau kita hanya menggunakan satu trapesium, ini dengan satu trapesium. Kalau kita hanya menggunakan satu trapesium saja, errornya adalah errornya adalah 1,640533 dikurangi 0,1728, yaitu berapa? 46 7733. 7733. Ternyata dengan satu trapesium saja, errornya masih sangat besar. Nah, oleh karena itu kita bisa membagi batas integralnya menjadi n bagian. Dengan seperti itu, kita punya banyak integral, ya. Jadi integral dari x0 sampai x1, x1 sampai x2, dan seterusnya sampai xn-1 sampai xn. Dan masing-masing integral ini kita dekati dengan integral trapesium. Sehingga
kita punya aturan trapesium yaitu yang sudah kita bahas hari Senin lalu, ya, yaitu H kali fx0 plus fx1 per 2 ditambah H kali fx1 plus fx2 per 2 dan seterusnya. Karena semuanya memiliki pengali H per 2, maka H per 2-nya bisa kita keluarkan, sehingga kita punya persamaan 1,9, yaitu H per 2 kali fx0 ditambah fxn ditambah 2 kali jumlah I dari 1 sampai n-1 fxi. Ya, kalau diperhatikan ya di 1.8, X0 dan Xn ini hanya muncul masing-masing satu kali. Dan sisanya X1 sampai Xn-1, kalau kita bongkar semuanya, masing-masing muncul 2 kali, sehingga dikalikan 2. Nah, persamaan 1.9 ini ekuivalen dengan persamaan 1.10, ya, di mana sekarang hanya kita langsung tulis sebagai B minus A per N. Nah, sekarang coba gunakan metode trapesium 2 segmen, artinya selangnya kita bagi 2 ya, untuk menghitung integral numerik dari persamaan yang sama seperti tadi. Kemudian hitung error relatifnya. Silakan. Ya, di situ clue-nya sudah saya kasih. Kalau ada yang sudah punya jawabannya, boleh langsung dibuka mic-nya. Satu koma 0688. 1,0688. Oke. 1,0688 ya. Yang lain sama jawabannya? Sama, Pak.
Kalau gitu sekarang kita hitung errornya. Errornya adalah 1,64053 dikurangi dengan 1,0688, yaitu 0,5 berapa? 571733. 57173. Coba dibandingkan dengan jawaban yang sebelumnya ya, yang dengan hanya satu trapesium. Apakah ada peningkatan signifikan atau tidak? Signifikan, Pak. Ya. Selisihnya berkurang bisa hampir setengahnya ya. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Kalau misalkan pembagian daerahnya diperbanyak, jadi misalkan N-nya sekarang 3 atau 4 dan seterusnya, maka errornya akan semakin kecil. Oke ya. Untuk metode trapesium, ada yang ingin ditanyakan? Pak mau tanya Pak, itu Silakan. yang rumus trapesium yang segmen tadi Pak, itu kan ada fxn ya Pak ya di situ. Iya. Nah itu dia termasuk ke dalam sigma itu nggak Pak? Atau terpisah Pak ya? Yang ini maksudnya? Ya yang di bawahnya Pak. Yang di sini? Nah ya. Oh enggak, itu fxn enggak ya. termasuk. Cuma fxi-nya aja Pak ya? Jadi saya kurungin saja ya, supaya nggak bingung. Iya. Ini juga begitu ya. Iya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Mudah-mudahan nggak bertanyanya karena sudah paham ya. Oke. Kalau gitu saya anggap sudah paham, berarti saya sudah bisa masuk sedikit ke metode Simpson 1/3. Metode Simpson 1/3 itu diperoleh dengan kita, kalau tadi metode trapesium itu masuk kategori metode Newton Cotes ya. Dan dibuatnya metode trapesium itu kita mendekati segmentasi yang mendekati setiap segmen itu dengan sebuah kurva garis lurus. Kalau metode Simpson 1/3, bedanya adalah kita akan mendekati dua buah segmen dengan interpolasi polinomial orde 2. Misalkan kita punya miring nggak apa-apa ya. Ini X, kemudian Y, dan ini Fx. Mungkin biar kelihatan Fx-nya saya kasih bentuknya agak rumit ya. Jadi mungkin
bentuk fx-nya mungkin seperti ini gitu ya. Kemudian kita mau integral dari titik ini, misalkan ya, dari titik A sampai titik B di sini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau metode trapesium kita hanya butuh 2 titik dalam sebuah interval. Untuk metode Simpson 1/3 kita perlu setidaknya 3 titik atau kita membagi si intervalnya itu setidaknya menjadi 2 segmen. Misalkan kita bagi 2 dengan sama ya, ini delta X, ini juga sama delta X. Jadi titik ini adalah A plus delta X. Untuk memudahkan, saya pakai di sini notasinya adalah A adalah X0, A plus delta X adalah X1, dan B adalah X2. Ya. Jadi kita punya 3 titik, yaitu X0, X1, dan X2. Mengapa perlu 3 titik? Karena kita ingin mendekatinya dengan sebuah interpolasi polinomial orde 2. Kita dekati dengan sebuah kurva parabolik. Kita dekati dengan sebuah parabola, yang mana kurva hijau ini sekarang adalah F2X yang bentuknya adalah mungkin saya pakai huruf apa ya, konstanta K ya, K0 K0X kuadrat plus K1X plus K2. Jadi F2X ini bentuknya akan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita dapat bentuk umum dari interpolasi polinomial orde 2? Itu pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab di sebelum UTS ya. Jadi gimana caranya? Ternyata ya kita boleh coba hitung sendiri ya. Tapi mungkin kelamaan. Ternyata bentuk dari F2X adalah ini. X min X1 dikalikan dengan X min X2 per X0 min X1 kali X0 min X2 F X0 ditambah X min X0 kali X min X2 dibagi dengan X1 min X0 kali X1 min X2 F X1 ditambahkan dengan X
min X0 kali X min X1 dibagi dengan X1 min X2 min X0 dikali dengan X2 min X1 kemudian dikalikan dengan F X2. Ini adalah bentuk dari F2. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Kalau tadi kita ingin mendekati dengan garis lurus, sekarang kita ingin mendekati integralnya dengan sebuah persamaan parabola ya. Polinomial order 2. Oleh karena itu, sekali lagi kita butuh 3 titik. Nah, dari situ kita bisa substitusikan ya. Jadi kan tadi I kita bisa I adalah integral A sampai B dari fx dx. Kita bisa dekati dengan integral A sampai B f2x dx. Kemudian kita substitusikan f2-nya dan batasnya dari x0 sampai x2 sekarang supaya memudahkan penulisan. Kita substitusikan dan kita integralkan. Nah, kita akan bahas penurunannya lebih detail di hari Senin ya, karena waktunya sudah mau habis ya, tinggal 2 menit. Sebelum perkuliahan saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, tugas kalian adalah siapkan ide yang ingin kalian kerjakan untuk untuk tugas besar mata kuliah ini ya, masing-masing kelompok. Dan langsung komunikasikan ke saya dan Bu Tasmi. Lebih cepat, lebih baik supaya kita bisa segera memberikan feedback. Ya. Kemudian, tugas selanjutnya adalah sebisa mungkin coba pelajari konstruksi metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8 untuk kita bahas lebih lanjut di hari Senin. Syukur-syukur kalau misalkan kalian sudah bisa membuat kodenya sendiri. Ya. Itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi saya kasih kesempatan bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, perkuliahannya saya akhiri dulu sampai ketemu di hari Senin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang.